Saya di bawah enak kali ya. Kalau saya berdiri, saya berasa jadi lebih tinggi gitu ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar ya dari Matius 8 ayatnya yang pertama. Tadi jam 7:10 saya tungguin di atas, kok belum mulai-mulai gitu ya. Ternyata saya salah ruangan gitu. Pas ada dengar suaranya, ternyata, di bawah, saya tungguin di bawah. Kok belum mulai-mulai, ternyata di atas ruangannya ya. Matius 8 ayatnya yang pertama. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong apa? Sekali lagi, 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi ada begitu banyak orang, saudaraku, dia berbondong-bondong mereka berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus hari itu. Kapan itu? Setelah Yesus turun dari bukit. Ngapain Yesus di atas bukit? Khotbah, oke? Karena kalau kita baca kitab Matius 5 sampai Matius pasal 7 isinya tentang khotbah Yesus di atas bukit, betul ya? Setelah Yesus khotbah Matius 5 sampai Matius pasal 7, Yesus turun dari bukit, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kitab Matius, ini kan kitab yang cukup sistematis gitu ya. Dituliskan cukup sistematis selain dari kitab Lukas. Jadi ada 2 Injil yang penulisannya sangat terstruktur dan cukup sistematis. Matius dan Lukas. Nah, untuk kitab Matius, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca, kitab Matius ini ditujukan suratnya ini untuk orang-orang Yahudi. Oke? Apakah ini direkam? Nggak apa-apa di bawah? Nggak apa-apa ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab ini ditulis untuk orang-orang Yahudi. Waktu pertama kali, Bapak Saudaraku, Yesus masuk ke dalam pelayanannya. Khotbah Yesus yang pertama kali bukan khotbah di atas bukit. Walaupun yang diceritakan panjang lebar itu adalah khotbah di atas bukit. Tapi ada satu khotbah pertama Yesus, kalau kita teliti Bapak Ibu Saudaraku, sebelum masuk ke Matius 5 sampai Matius pasal 7, khotbah Yesus yang pertama adalah seruan pertobatan. Matius pasal 4 ayat 17. Tuh ya. Yesus keliling dari berbagai kota dan desa, saudaraku, lalu dia bilang ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi khotbah Yesus yang pertama Bapak Ibu Saudaraku adalah khotbah-khotbah pertobatan. Apakah di gereja ini masih ada khotbah-khotbah pertobatan? Seruan khotbah pertobatan masih ada? Harusnya terus ya saudaraku ya. Nah, setelah Yesus khotbah pertobatan, dia serukan pertobatan, berikutnya Yesus baru khotbah di atas bukit. Nah, khotbah di atas bukit juga kalau kita perhatikan, ini khotbah yang kontradiktif Bapak Saudaraku. Kenapa kontradiktif? Karena apa yang Yesus tawarkan itu begitu berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Apa yang orang-orang Yahudi waktu itu sering kali dengar. Ternyata gini, ada sebuah pengajaran yang jauh lebih berkuasa dari apa yang selama ini mereka dengar. Makanya setelah mereka dengar khotbahnya Yesus, mereka takjub. Karena mereka mendengar sebuah pengajaran yang bukan pengajaran biasa, bukan cuma sekedar teori kata-kata, tapi adalah sebuah pengajaran yang penuh dengan kuasa. Betul ya? Kalau kita baca di Matius pasal 7 ayatnya yang terakhir, mereka takjub dengan pengajaran Yesus. Apa sih yang Yesus ajarkan Bapak Ibu Saudaraku? Yesus tawarkan di Matius pasal 5. Kalau Bapak Saudara ikuti pelan-pelan yuk. Mari sama-sama kita buka Matius pasalnya yang kelima. Ucapan bahagia, judulnya bagus ya. Ini kan yang kasih nama kan judul perikopnya ini kan LAI ini ya. Nggak apa-apa ya, memang kadang-kadang marketing itu tagline-nya mesti bagus ya. Supaya kita menarik untuk bacanya. Nah LAI udah kasih judul yang cukup bagus nih. Ucapan bahagia. Tapi ternyata begini, apa yang Yesus tawarkan kebahagiaannya itu berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Betul nih? Coba cek yuk. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, apanya bahagia kalau penawarannya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bahagialah orang yang kaya di hadapan manusia. Kan gitu dong harusnya ya. Tapi Yesus bilang ini, bahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu dia tawarkan lagi, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya, orang mah harusnya bahagia kalau sukacita. Tapi Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita atas apa? Atas dosa mereka, oke? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut mah habis kita diinjek-injek, bener kan? Tapi Yesus bilang, berbahagialah kamu kalau kamu hatinya lemah lembut. Lalu dia bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang tuh bahagia tuh kalau kenyang.
Yesus bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi sebuah penawaran yang sifatnya batin, Bapak Ibu Saudaraku, yang sifatnya karakter, yang sifatnya ilahi, Saudaraku, dan sifatnya kontradiktif sama apa yang dunia tawarkan. Setelah seruan pertobatan, sebuah pengajaran yang kuat, bahkan kalau kita terus baca, Bapak Ibu Saudaraku, Matius pasal 5 terus ke bawah, Yesus khotbahnya makin kencang. Kalau hidup keagamanmu gak lebih benar daripada orang Farisi, kamu gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Makanya kalau ada orang yang tampar pipi kiri, kamu mesti kasih pipi kanan. Ada orang minta jalan 1 mil, kamu jalan bersama dia dengan 2 mil. Ya kan? Kalau seandainya ada yang minta baju, kamu kasih jubah. Khotbah Yesus keras tuh Bapak Ibu Saudara. Masuk lagi Matius pasal 6. Kita lihat gini. Tuhan Yesus ngajari bahwa lakukanlah segala sesuatu, gak usah depan orang. Lakukanlah dengan sembunyi. Kalau kamu memberi, gak usah ada yang tahu. Kamu puasa, gak usah ada yang tahu. Kalau kamu berdoa, gak usah ada yang tahu. Biar Bapamu yang di sorga di tempat yang tersembunyi memperhatikan apa yang tersembunyi. Lihat saudaraku. Khotbah Yesus dalam banget. Tapi setelah Yesus seruan pertobatan, saudaraku, habis itu dia khotbah kenceng di atas bukit. Justru malah gini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saya percaya begini. Jemaat keluarga Tuhan di tempat ini diajar bukan cuma sekedar supaya kita penuhi otak kita dengan informasi-informasi Alkitab, amin. Kita diajar, kita dapat seruan pertobatan, khotbah-khotbah yang keras supaya gini, kita makin siap untuk ikut Yesus. Tapi saudara senang dengan pengajaran? Coba bilang sama sebelahnya, kamu diajar bukan cuma sekedar pinter, bilang. Tapi supaya kita praktek. Karena waktu Yesus ngomong sama orang-orang Yahudi ini, Bapak Saudaraku, ini bukan orang yang gak tahu Alkitab ini. Mereka bukan orang yang gak tahu firman, bukan orang yang gak tahu Taurat. Mereka kuasai Taurat, mereka belajar Taurat tuh dari kecil, Bapak Saudaraku. Yesus ngomong Taurat sama orang yang dari kecil belajar Tauratnya orang-orang Yahudi. Mau ngomong apa coba gitu loh. Ini kayak pendeta kadang-kadang khotbah sama orang-orang di gereja yang dari kecil udah sekolah minggu gitu. Udah tahu firman. Bahkan gini, kalau orang di gereja baca firman, baca Alkitabnya belum selesai sampai Kejadian sampai Wahyu kan gitu kan ya. Karena biasanya kalau Kejadian sampai Keluaran kita masih semangat, masuk imamat kita mulai bingung baca apa ini imamat nih ya. Semuanya tentang hukum-hukum Tuhan, kita mulai lelah kan. Masuk Bilangan, kita mulai berhenti tuh biasanya tuh. Kejadian mah semangat, Adam, Nuh, bagus ceritanya kan ya. Abraham, masuk terus Ishak, Yakub, Yusuf. Happy kita bacanya kayak baca novel gitu ya. Seru. Keluaran masih seru. Wih, Tuhan berkarya 10 tulah. Masuk imamat. Oh ya apa? Nah, kita mungkin baca Alkitabnya. Ada banyak orang di gereja saya tanya. Siapa di sini yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Tipis yang angkat tangan. Kalau di sini saya nggak mau tanya lah ya. Saya muka-mukanya kayaknya nih luar biasa nih. Kayaknya udah selesai semua Alkitab nih ya. Kalau saya tanya sama jemaat di gereja, siapa di sini yang suka baca Alkitab, merenungkan firman 1 hari setengah jam aja, 30 menit dia hanya baca, renungkan firman, mau dengar suara Tuhan, mau dapat pewahyuan baru, setengah jam aja. Waktu saya tanya Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang angkat tangan. Saya bilang gini, ini berarti rata-rata 1 jam bukan setengah jam. Ketawa Bapak Ibu Saudara, wah nyindir ini. Oh enggak. Ternyata gini, saya dapat gini, orang-orang di gereja banyak mau ikut Yesus, Bapak Saudaraku, tapi nggak kuat dengan pengajaran, nggak kuat sama firman Tuhan. Tapi Yesus gini, Bapak Saudaraku, dia serukan pertobatan, habis serukan pertobatan, pengajaran. Setelah pengajaran baru mereka memutuskan untuk ikut Tuhan. Hari ini orang ikut Tuhan dulu, pengajarannya, pokoknya pendetanya bagus lah tadi. Keren. Lucu juga, asik lah. Nggak bikin bete, nggak bikin boring. Ya apa isinya gitu loh. Saya berharap begini, saudara, kita ngerti banget struktur pelayanan Yesus. Pertobatan, pengajaran, setelah ini gini, baru kuasa mujizat sebagai bukti dan tanda dari pengajaran-pengajaran Yesus. Karena kalau Bapak Ibu Saudara lihat, setelah Yesus serukan pertobatan, Yesus konsisten. Di Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-20 Bapak Saudara akan mendapati begini. Mau baca? Baca deh. Matius 11 ayat yang ke-20. Kita banyak seret di kitab Matius ya Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan menukik di sebuah kisah. Matius 11 ayatnya yang ke-20.
Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang apa? Karena memang seruan pertama kali Yesus itu pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dia lakukan mujizat, tanda-tanda, sebenarnya ini tujuannya adalah supaya mereka yang menerima tanda dan mujizat, mengalami tanda dan mujizat, mereka bertobat. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ apa? Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Bahkan salah satunya Bapak Ibu Saudaraku itu Bethesda. Bethesda itu terdiri dari dua kata Bet dan Syaida. Apa itu Bethsaida? Bet itu rumah, Syaida itu belas kasihan. Jadi artinya gitu, di tempat itu Tuhan paling banyak mencurahkan belas kasihannya buat orang-orang di kota Bethsaida. Tapi terima banyak belas kasihan, terima banyak tanda, terima banyak mujizat, kuasa yang heran luar biasa, ngalamin keajaiban Tuhan. Tapi mereka gak ngalamin pertobatan. Nah, Yesus marah. Ngapain kamu ngalamin hal-hal yang luar biasa ini? Kalau kamu gak bertobat-bertobat juga. Jadi jelas ya saudara, pertobatan, pengajaran, baru apa? Mengalami kuasa. Mengalami pengajaran, mengalami firman, tanda dan mujizat. Jangan dibalik, oke? Nah, saya mau ajak Bapak Saudara balik lagi yuk. Tadi di Matius 8 bilang nih, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, sebelum orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, kita sama-sama tahu begini. Di Matius pasalnya yang keempat, Yesus ajak beberapa orang, betul ya? Lalu dia bilang begini, mari ikutlah aku dan kamu akan apa? Kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayatnya 19. Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, siapa ini? Murid-murid yang pertama, oke? Mari ikutlah aku. Kalau Yesus bilang mari, kira-kira dia paksa nggak? Enggak, oke? Ini undangan terbuka, oke? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Buat saya begini, apa yang Yesus lontarkan sama beberapa orang muridnya. Sebelum orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, nanti saya akan banyak singgung saudaraku, orang-orang berbondong-bondong ini siapa. Sebelum orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus, Yesus panggil dulu nih beberapa orang. Dia bilang begini, yuk ikut aku yuk. Kenapa? Kamu biasa jadi penjala ikan ya? Kamu ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada 3 poin yang saya tangkap Bapak Saudaraku dari undangan penawaran Yesus. Yang pertama begini, Yesus nggak tawarkan ikan-ikan, tapi Yesus tawarkan jiwa-jiwa. Karena Yesus nggak panggil mereka untuk menjadi penjala ikan yang makin terkenal, penjala ikan yang makin kaya. No. Yesus panggil mereka gini, kamu saya tawarkan bukan ikan-ikan, tapi jiwa-jiwa. Bukan nangkap ikan yang semakin banyak, tapi tangkap jiwa-jiwa makin banyak. Karena Yesus tahu setelah mereka dipanggil, ada banyak orang berbondong-bondong akan mengikuti dia, betul? Nah, Yesus panggil dulu orang-orang ini. Yesus tawarkan bukan ikan-ikan loh saudaraku, tapi Yesus tawarkan jiwa-jiwa. Yesus ajak mereka gini, ayo mau gak kamu bareng aku berkorban demi misi penyelamatan? Yang orientasinya bukan jadi makin kaya raya, tapi hidup kamu akan makin penuh makna buat banyak orang. Penawaran yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, Yesus gak menjanjikan posisi mereka ada di atas, tapi Yesus menjanjikan posisi mereka ada di belakang. Kenapa waktu Yesus bilang ini, mari ikutlah aku, Yesus gak janjikan posisi ada di atas loh. Apakah Tuhan akan angkat kita, apakah Tuhan akan permuliakan kita, Tuhan akan promosi kita. Saya percaya janji Tuhan. Saya percaya waktu kita ikut Tuhan dengan setia, Tuhan akan angkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Saya terima janji Tuhan itu. Itu benar saudaraku. Tapi apa yang Yesus tawarkan sama murid-muridnya waktu mereka mengikuti Yesus, bukan posisi di atas, tapi posisi di mana? Di belakang. Sekalipun Tuhan angkat hidup mereka. Tapi posisi mereka ada di mana? Ada di belakang. Nah, apa maksudnya posisi mereka ada di belakang saudaraku? Bukan sebuah tempat untuk dapat terlihat. Kalau posisinya di atas itu tempat yang mudah terlihat. Jadi terkenal dan sebagainya. Tapi posisi di belakang, saudaraku, itu bicara tentang ini. Apakah kamu mau tetap setia? Sekalipun kamu ada di tempat-tempat di mana kamu tidak suka. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus bukan tawarkan ikan, tapi Yesus tawarkan jiwa-jiwa. Bukan tawarkan posisi di atas, tapi Yesus tawarkan posisi
di belakang. Yang ketiga, saudaraku, Yesus tidak iming-imingi dengan perubahan keadaan, tapi Yesus iming-imingi dengan perubahan karakter. Yesus nggak bilang ini, kamu ikut aku yuk, tenang, nanti perahu kamu jadi banyak, kamu akan lihat. Nah. Keadaan kamu mungkin bisa berubah atau bisa juga enggak. Karena Yesus tahu Petrus akan berakhir, kehidupannya akan seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Murid-muridnya ini akan jadi martir-martirnya Yesus waktu itu. Tapi Yesus bilang ini, kamu ikut aku, mungkin bukan keadaan kamu yang berubah, tapi karakter kamu yang berubah. Kamu dipanggil, kamu bergerak, kamu maju bersama dengan aku. Bukan didorong oleh impian-impian kamu, bukan. Kamu didorong oleh ketaatan kamu saat kamu ikut aku. Coba lihat muka sebelah kiri kanannya dulu. Masih mau ikut Yesus nggak Bapak Ibu Saudara? Pertama, seruannya pertobatan. Habis gitu saudaraku, ditawarin ikut dia sih, nggak maksa sih Tuhan sih. Tapi nggak ditawarin ikan, tawarinnya apa? Jiwa-jiwa. Mau urus jiwa-jiwa? Kalau urus ikan mah saya juga mau ya kan ya. Urus jiwa-jiwa, repot Pak beneran. Ngurus barang aja kita repot, apalagi ngurus jiwa-jiwa, ampun ya kan ya. Jiwa-jiwa di gereja tuh unik-unik loh saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara senyum, Bapak Ibu Saudara pasti ngalamin tuh ya. Orang-orang jiwa-jiwa di gereja modelnya kayak apa. Kalau yang udah cukup lama masuk dalam pelayanan, apalagi masuk dalam kepengurusan saudaraku, kita tahu tuh ya. Ya ampun, sesama pengurus, sesama pelayanan. Enggak sih, enggak jahat, unik aja Bapak Ibu Saudara ya. Modelnya tuh ya lucu-lucu gitu saudaraku. Ribet ngurusnya. Apalagi jemaat yang masih baru-baru juga. Ya kan ya. Datang minta konseling, ujung-ujungnya minjem duit ya kan saudaraku ya. Ujung-ujungnya cerita saudaraku, minta bantuan, nggak tolong kita salah, kita tolong nanti minta tolong lagi ya kan ya saudaraku ya. Kita berasa jadi bank berjalan, dikit-dikit minjem sama kita juga lagi susah, kita berharap orang tolong, kita lagi susah, Tuhan kirim orang susah ya kan ya. Ngurus jiwa-jiwa ribet tuh bener tuh. Tapi Tuhan bilang ini, kamu urus jiwa-jiwa yuk bareng aku yuk. Dan posisi kamu bukan di atas. Posisi kamu di mana? Di belakang. Ikut aku aja. Waktu kamu ikut aku aja, taat sama aku, kamu mungkin keadaannya enggak berubah. Tapi karakter kamu berubah. Coba lihat sekali lagi muka kiri kanannya. Pastikan. Coba tanya sama dia, masih mau gak kamu ikut Yesus? Atau kita cuma pengen lihat mujizat doang? Semuanya ikutin kata-kata saya yuk Bapak Ibu Saudara. Ayam bebek. Bebek ayam. Ayam bebek. Bebeknya ada berapa Bu? Oke, fokus ya. Saya tahu masih pagi nih, sebagian belum sarapan ya. Ikuti kata-kata saya ya. Ayam bebek. Bebek, ayam. Ayamnya ada berapa Ibu? Ulang. Ini khotbah nggak lanjut kalau ini nggak kelar nih Bapak Ibu Saudara ya. Oke, bilang sama sebelahnya, kamu fokus makanya. Jangan dengar firman, mukanya ke depan, pikirannya melayang Bapak Ibu Saudara ya. Yuk semuanya ikuti kata-kata saya. Ayam bebek. Bebek, ayam. Ayam. Mukanya mikir nih kalian. Ayamnya ada berapa Pak? Makanya fokus Bapak Ibu Saudara. Oke, ikuti kata-kata saya ya. Ayam bebek. Ayam. Bebek. Bebeknya ada berapa Ibu? Ini khotbah jadi 1,5 jam nih kalau begini nih. Ingat, clue-nya saya bilang ikuti kata-kata saya, oke? Saya bilang ikuti kata-kata saya, oke. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebeknya ada berapa Ibu? Saya bilang clue-nya ikuti kata-kata saya, oke? Semuanya ikuti kata-kata saya ya, oke? Ayam. Bebek. Bu, bebeknya ada berapa Bu? Ya ampun, saya udah bilang nih. Clue-nya ikuti kata-kata. Clue-nya apa? Ikuti kata-kata saya, oke. Ingat ya clue-nya ya.
Cluenya apa? Oke, ayam bebek. Bebek ayam. Ayam ayam ayam. Bebek ayam ayam ayam. Bebeknya ada berapa, Bu? Nggak kelar. Ini lama-lama pengkhotbah kesel Bapak Ibu Saudara ya. Saya udah lambat banget loh ini bener loh. Saya udah bilang gini, cluenya ikuti kata-kata saya, oke? Sabar nih saya nih ya. Ayam-ayam. Ayamnya ada berapa, Bu? Ada berapa? Ayamnya ada berapa? Ayamnya. Coba colek sama sebelahnya gini, udah mulai pinter kamu. Kan cluenya apa? Ya kan cuma ikuti, ngapain ngitung gitu loh. Siapa yang suruh ngitung? Kan dari awal perintahnya apa? Yang suruh ngitung siapa? Tuhan cuma bilang gini, ikut aku. Tuhan gak suruh ngitung. Yang seringkali buat kita jadi susah ngikutin Tuhan adalah gini. Waktu kita mulai ngitung kan. Pelan-pelan. Oke. Tuhan gak suruh. Bilang sama sebelahnya. Bukan ngitung, ikut. Kita maunya hitung, bukan ikut ya Bapak Saudara ya. Nah, yang buat kita susah ikut Tuhan. Seringkali Tuhan ngomong apa, kita susah ngikut. Karena gini Saudaraku. Karena kita ngitung. Kalau saya ikut, terus so what? Dampaknya apa? Dapat apa? Efeknya apa? Janganlah. Udahlah. Perasaan saya aja nih. Nggak, tengking dalam nama Yesus. Padahal itu Tuhan Yesus yang ngomong. Satu kali Bapak Saudara, kita pas lagi nggak pegang duit bener-bener sama istri. Duit tinggal sedikit cuma buat ongkos besok pelayanan gitu. Satu kali datang bapak-bapak tua, mungkin saya taksir usianya sekitar 70-an gitu. Pakai pikulan, itu ada serokan yang dari bambu itu, 2 depan belakang sama gunting rumput. Dia tawarin, pagi Den, mau gunting rumput Den. Karena di rumah kami, sebelum kemarin tuh ya, itu rumputnya udah mulai panjang, dia tawarin untuk potong. Biasanya ada pengurus komplek yang potongnya pakai mesin gitu dia. Tapi dia tawarin gunting manual. Lalu saya tanya sama istri saya mau potong rumput gak, ada bapak-bapak tua tuh kasihan. Nah udah besok aja. Besok dia datang lagi Pak. Den, mau gunting rumput Den. Saya tanya lagi sama istri, sayang kamu bilang besok dia datang lagi. Aduh kita lagi jadi ini Senin, oke. Kenapa Senin? Karena istri saya tahu setelah hari Minggu suaminya pulang akan membawa berkas-berkasnya. Kurang lebih gitulah. Istri pendeta ngerti akan hal itulah ya. Nah saudaraku, jadi istri saya janjikan Senin pagi-pagi betul udah datang dia. Den, jadi gunting rumput Den. Ampun Tuhan, saya tanya sama istri saya, sayang kamu udah janji loh, kemarin bilang besok, terus kamu sekarang bilang Senin. Gak enak loh bapak ini udah datang. Ya udahlah sayang, potong. Sejam, 2 jam, 3 jam gak kelar. Sebelum potong kita udah kasih sarapan dulu kan, gak enak orang tua ya saudaraku ya. Siapin sarapan, tawarin mau kopi apa, kopinya kopi susu atau kopi hitam, mintanya kopi hitam ya kan ya. Ini jadi dia yang kayak punya rumah nih, saya yang ngelayanin ya kan. Tapi gak apa-apa saudaraku. Habis dia potong sampai siang belum kelar juga. Kita tinggalin rumah, dia potong saudaraku, kita siapin makan siang dulu, kita balik saudaraku. Masih nunggu menjelang sore baru kelar. Habis itu saudaraku saya lihat potongan rumputnya gerowak gitu. Karena dia potongnya juga kayaknya guntingnya gak tajam gitu. Dia paksa pakai tenaganya dia untuk potong supaya dia kepotong gitu. Setelah itu kami kasih berkatnya dia dan dia pulang. Sejak saat itu kita gak pernah ketemu lagi tuh sama tuh tukang rumput. Cuma yang kita tahu gini, oh iya, jangan-jangan itu malaikat Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu? Saya lupa besoknya atau 2 hari setelah itu saudaraku. Saya pergi ke sebuah pelayanan saudaraku, pelayanan biasa. Saya tahu betul waktu saya pelayanan ke tempat itu, ya Tuhan berkati saudaraku, tapi ya nggak bisa berharap banyak juga saudaraku ya. Kita tahu lah saudaraku ya, ada tempat-tempat di mana Tuhan bisa berkati kita lebih, ada tempat-tempat yang memang Tuhan berkati kita cukup gitu saudaraku. Waktu kami pulang saudaraku, setelah pulang, waktu saya pulang, istri saya nggak ikut, saya mau keluar dari parkiran tempatnya itu perusahaan kecil gitu, saudara, perusahaan keluarga. Tiba-tiba ada yang manggil, Pak, tunggu Pak. Oh iya, ada apa Bu? Iya Pak,
Saya pikir ada yang ketinggalan Alkitab saya atau handphone saya gitu atau dompet. Dia ketok-ketok pintu kaca mobil. Terus waktu saya buka saudaraku, dia bilang, Pak, ini Pak, ada berkat. Aduh, maaf ya, Bapak udah lama gak kesini, kita gak tahu kalau anak Bapak lahiran. Waktu anak saya yang kedua lahiran. Ini ada berkat Pak dari kita Pak. Terus dia kasih ada sebuah amplop Bapak Ibu Saudara. Oh gitu ya. Saya antara seneng tapi bikin muka kayak biasa aja lah saudara. Biar jangan kelihatan happy banget lah saudara. Pas dia kasih saudara, hati seneng banget gitu. Wih pas banget Tuhan tahu kita pas lagi butuh kan ya. Pas dia kasih gitu saya pegang. Wih tebal banget. Itu jauh lebih tebal dari berkat yang biasa saya terima. Waktu saya terima saudaraku, hati pengen bilang, Bu tebal banget tapi kan gak enak kan. Biasa aja saudara. Saya berharap gini, mudah-mudahan bukan 2.000-an. Karena kalau 2.000-an tebel kan sama aja saudaraku ya. Waktu saya terima, gak bercanda saudaraku. Waktu saya terima, saya pulang. Biasa saya gak pernah buka dan selalu istri saya yang buka. Jadi sampai di rumah saya kasih berkat yang pertama. Istri saya bilang, muka biasa. Dia bilang, thank you ya papi. Habis gitu saya kasih berkat yang kedua saudaraku. Berkat ekstra dari Tuhan. Yang gak biasa Tuhan kasih. Saya kasih sama istri saya tanya, apa nih Pi? Gak tahu. Tadi orang dari perusahaannya ada yang kasih. Ya udah, ini kamu terima aja. Dia pegang, dia belum buka. Dia udah nangis. Ngelihat dia nangis, saya peluk saudaraku. Terus habis itu saya bilang begini, sayang, tahu nggak? Ada malaikat Tuhan yang bapak-bapak tua minta potong rumput itu tuh. Pas uang kita lagi pas-pasan. Tapi kita tetap mau layani dia dan berkati dia. Sampai hari ini kita nggak ketemu lagi tuh, bapak-bapak tua itu. Mudah-mudahan dia masih hidup gitu ya. Karena udah tua banget gitu saudara. Saya bilang gini, waktu kita taat sama Tuhan. Taat aja, gak usah ngitung. Kita ngeliat gini, ada berkat Tuhan menyertai kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berkati kita. Tuhan mau angkat kita. Tapi bukan itu penawaran utamanya buat kita orang-orang yang ikut Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara ingat dalam Lukas pasalnya yang kelima, oke? Lukas pasalnya yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya nanti minta Bapak Ibu Saudara tolong baca di rumah ya, ini jadi PR. Waktu itu, waktu Yesus panggil murid-muridnya yang pertama, kondisinya Bapak Ibu Saudaraku, ini Petrus dan beberapa orang saudaranya kan habis menangkap ikan semalam-malaman tapi tidak menangkap apa-apa. Betul ya kisahnya ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi semalam-malaman gak dapat apa-apa. Setelah itu Bapak Ibu Saudaraku, Yesus datang di pagi menjelang siang itu. Kucuk. Yesus naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus bilang ini, boleh gak pinjem perahu kamu? Coba tolong dorong agak sedikit lebih ke tengah karena aku mau pakai buat khotbah. Supaya angin dari laut itu dorong suaraku jadi kedengeran sampai ke pantai. Kurang lebih begitulah ya teorinya Tuhan Yesus. Jadi dia naik ke perahunya Petrus. Saya mikir gini saudaraku. Ngapain Tuhan pakai perahu Petrus? Kalau saya jadi Petrus, saya akan bilang ini, Tuhan, saya ini lagi gak ada berkat. Saya lagi susah, lagi ada masalah. Semalam-malaman saya udah kerja capek gak dapat apa-apa. Kalau Tuhan mau pakai orang, tuh pakai, ada banyak perahu tuh Tuhan di pantai ini tuh. Nah, itu lebih diberkati tuh. Lebih siap untuk dipakai dalam pelayanan. Kalau aku, Tuhan lihat sendiri, perahu kosong aku pengen pulang. Semoga istri gak marah-marah. Kan kurang lebih begitu saudara ya. Karena Petrus punya mertua berarti dia punya istri. Semoga istri gak marah-marah. Saya juga gak tahu nih sampai di rumah mau ngomong apa sama istri. Tapi Tuhan pilih Petrus yang justru hari itu dalam tanda kutip gini. Lagi ada masalah, gak ada berkatnya saudaraku. Tuhan Yesus pakai. Kalau yang sana lagi repot ngitungin ikan, susah pakai perahunya, oke? Pakai yang ini aja, nggak ngitungin ikan, langsung kita pakai. Ayo Petrus taat, dia dorong perahunya agak ke tengah. Setelah Yesus khotbah, Yesus bilang ini, tebarkan jalamu. Dapat ikan kan banyak banget tuh. Setelah dapat ikan banyak banget tuh saudaraku, sampai di pantai, apa yang Petrus lakukan? Harusnya normalnya kan gini, orang yang tadinya lagi susah, tiba-tiba dapat pertolongan luar biasa dan berkelimpahan. Responnya harusnya gimana? Kalau Bapak Saudara jadi Petrus, akan bilang apa? Aduh thank you ya. Kamu siap banget ya Tuhan Yesus. Aduh Tuhan baik banget. Thank you. Ini lagi susah begini Tuhan tahu.
Thank you ya Tuhan. Mungkin sampai gitu-gitu, sampai sujud-sujud. Tapi yang menarik gini, Petrus sujud. Apa yang Petrus bilang? Bukan terima kasih. Yang Petrus bilang apa? Apa Pak? Tuhan, pergi deh Tuhan. Sebab aku ini apa? Aku ini orang berdosa tuh. Ternyata gini. Di balik sebuah peristiwa dari susah jadi diberkati luar biasa. Tuhan cuma pengen bilang ini. Lewat keadaan yang aku nyatakan buat kamu. Lewat kebaikan yang aku nyatakan buat kamu. Lewat berkat yang aku kasih buat kamu. Aku cuma pengen gini. Bukan terima kasih. Tapi kamu sadar akan dosa-dosa kamu. Ingat loh saudaraku. Seruan Yesus pertama kali apa? Pertobatan. Itu yang Yesus harapkan dari Petrus pertama kali. Jadi waktu Tuhan ubah keadaan kita. Tuhan mau gini. Kita sadar akan dosa-dosa kita. Datang sama Yesus. Serahkan diri sama Yesus. Setelah itu saudaraku. Yesus bilang apa? Yuk sekarang ikutlah aku. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Oke? Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, ayat 11, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Mereka berhenti jadi penjala ikan, lalu mereka ikut Tuhan. Nah lihat Bapak Ibu Saudaraku. Semua berkat yang berkelimpahan itu Tuhan kasih buat Petrus. Tapi buat Petrus dia bilang gini, Tuhan ini gak ada artinya dibandingkan sebuah penawaran untuk ikut Tuhan. Dah siap Bapak Ibu. Diberkati gak? Diberkati Tuhan. Tapi Petrus mentalnya jadi berubah. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudaraku? Di akhir cerita gini, Yesus mati, betul ya? Murid-murid balik lagi jadi penjala ikan. Yohanes pasalnya yang ke-21 yuk. Yohanes pasalnya yang ke-21. Yesus bilang sama murid-muridnya begini. Waktu murid-muridnya semalam-malaman. Sama kejadiannya. Mirip ya. Waktu kejadian semalam-malaman gak dapet ikan. Yesus teriak dari pinggir pantai. Kurang lebih jaraknya 90 sampai 100 meter gitu. Yesus bilang begini. Hei anak-anak. Kamu punya lauk pauk gak? Mereka belum sadar tuh. Gak ada. Lemparkan jalamu. Mereka lempar, dapat ikan banyak. Waktu dapat ikan banyak, ada satu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Kalau ngaku dikasihi Tuhan harusnya celik. Waktu berkat itu datang, Yohanes celik matanya. Dia bilang begini, itu Tuhan. Ternyata begini Bapak Saudaraku. Yesus sengaja izinkan murid-muridnya kayak dejavu gitu. Ngalamin peristiwa kayaknya nih mirip nih. Kayak jadi callback nih. Di callback. Ya, kalau kata komedian sekarang, ditarik ke belakang untuk ingat peristiwa pertama kali yang mirip sama hari itu. Peristiwa yang mirip tuh kapan tuh? Waktu tadi di Lukas pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kamu ingat gak? Dulu juga kamu semalam-malaman gak dapat apa-apa, susah payah. Tapi sekarang diberkati luar biasa. Dan kamu tinggalkan waktu itu. Sekarang kamu ngalamin lagi nih. Kan? Kalau saya jadi Tuhan Yesus ya, saya akan bilang ini. Gue udah panggil lu jadi penjala manusia. Masih balik jadi penjala ikan. Dari pinggir pantai saya akan bilang ini. Rasain. Suruh melayani Tuhan, layani jiwa-jiwa. Balik lagi ngurusin begituan. Akhirnya gini. Gak dapat apa-apa kan? Ayo. Terus mau jala ikan. Kalau saya jadi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kan gak gitu hatinya. Tuhan Yesus bilang apa? Tebarkan jala, dapat ikan. Kamu ingat sama peristiwa ini? Tuhan Yesus gak ngomong. Dia cuma tunjukkan kebaikannya. Tunjukkan berkatnya sekali lagi. Kasih kesempatan sekali lagi. Hanya supaya gini. Saya dan Bapak Ibu Saudara ingat. Apa panggilan Tuhan pertama kali dalam hidup kita. Bukan hanya untuk menikmati hidup. Tapi untuk mati sekalipun kita masih hidup. Ulang maksudnya. Bukan untuk menikmati hidup. Tapi apa? Mati sekalipun kita masih hidup. Karena setelah itu saudaraku. Murid-muridnya bawa ikan. Tuhan Yesus bilang gini, boleh gak aku minta beberapa ikan? Tuhan Yesus butuh? Enggak. Hanya supaya gini, menunjukkan hati murid-muridnya. Bener gak? Dulu kamu tinggalin ikan yang banyak itu, semuanya kamu tinggalin. Hari ini aku berkati sekali lagi. Aku gak minta kamu tinggalin semuanya. Aku cuma minta sedikit aja.
Yesus cuma bilang gini, masih ada nggak aku di hati kamu? Atau jangan-jangan hati kamu sudah sama ikan-ikan ini? Lalu Yesus bilang begini sama Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lihat struktur kalimat Tuhan Yesus yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Ayat yang ini kita baca deh Bapak Ibu Saudara ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, maksudnya Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kata mereka ini nggak pakai kata feminim atau maskulin, Bapak Saudaraku. Kalau di bahasa Yunani itu kan ada gendernya tuh kan. Kata-kata ada gendernya. Ada gender feminim, ada maskulin. Persis kayak bahasa Prancis gitu, Saudaraku. Nah, ini bukan feminim, bukan maskulin, tapi neuter. Nah, neuter berarti gini, kata mereka ini mengacu kepada benda. Jadi waktu Yesus bilang, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bukan mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain, bukan. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi ikan-ikan yang baru kamu tangkap ini? Kamu cinta sama aku lebih daripada harta? Kamu cinta sama aku lebih daripada berkat yang aku kasih buat kamu atau enggak? Do you love me lebih daripada ikan-ikan ini? Lalu Petrus bilang ini, iya Tuhan. Kan Yesus minta tuh, bawa sini ikannya beberapa. Waktu Petrus bawa, Bapak Ibu Saudaraku, Petrus lihat, loh udah ada ikan dan roti. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pelan-pelan. Petrus bawa, dia lihat apa? Ikan sama roti. Kalau Bapak Ibu Saudara, ada ikan dan roti, Bapak Ibu Saudara ingatnya apa? Jujur nih, ke toko buku, lihat ada gambar ikan dan roti. Ingatnya apa? 5 roti 2 ikan, ya kan? Pasti Yesus kasih makan 5.000 orang. Yesus cuma lagi kasih sign aja, kode aja. Yesus ngomongnya tuh lembut loh saudara. Ikan itu kan dihitung tuh yang banyak itu. Yohanes catat ada 153 ekor ikan. Ada sebuah penafsiran yang bilang gini, itu adalah jumlah seluruh jenis ikan yang ada di danau itu. Oh yes, oke. Tapi ada sebuah penafsiran yang lain. Waktu saya tanya Tuhan, 153 ekor ikan ini maksudnya apa? Saya bukan hamba Tuhan yang suka numerologi gitu loh. 7 artinya apa, 40 artinya apa. Angka-angka yang lain saya temukan di Alkitab itu diulang lebih daripada sekali. 7, 12, 40, itu diulang itu lebih daripada sekali. Tapi ada yang satu, 153, ini nggak diulangi, cuma sekali ini aja. Saya pikir begini, penulis kitab Yohanes saya pikir cukup detail. Sampai ikannya dia tahu ada berapa. Yang ditangkap itu banyak itu, dia tulis saudaraku. Tapi ikan dan roti yang Yesus lagi bakar itu di pinggir pantai, dia nggak tulis. Dia cuma bilang gini, Yesus sudah siapkan ada beberapa ekor ikan dan roti di situ. Ada ikan dan roti di situ. Kenapa yang banyak itu dia tulis, sementara roti dan ikan yang ada di tangan Yesus dia nggak tulis? Sebenarnya penulis kitab Yohanes cuma ingin menyampaikan begini. Ini bukan soal jumlahnya. Berapapun yang ada di tangan Yesus, mungkin angkanya tidak jelas. Mungkin angkanya tidak banyak, 153. Tapi kamu ingat enggak bahwa berapapun yang ada di tangan Yesus, Yesus bisa buat apa saja dengan itu. Ikut Yesus, kamu nggak perlu worry. Karena berapapun yang ada di tangan Yesus yang Tuhan siapkan buat kita, Yesus bisa siapkan untuk kapan saja, untuk berapapun jumlah yang kita harapkan. Tuhan Yesus cuma pengen bilang sama Petrus gini, Petrus, kamu masih mikirin hidup ya? Kamu panggil aku bukan untuk dapat ikan-ikan loh. Aku kasih ikan, tapi aku minta beberapa. Hati kamu masih ada gak sama aku? Kalau kamu bilang hati kamu masih ada sama aku, hari ini gini, gak penting berapa yang ada di tangan aku hari ini. Aku bisa buat apa saja kalau kamu ikut sama aku. Sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku. Coba tengok lagi kiri kanannya. Masih mau ikut Tuhan gak Bapak Ibu Saudara? Kalau masih mau, saya lanjutin. Oke, 5 menit terakhir Bapak Ibu Saudara ya. 3 menit terakhir deh. Yohanes 21 ayat 18. Yesus bilang begini sama Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika apa? Engkau masih muda, engkau
mengikat pinggangmu. Garis bawahi mengikat pinggang, saudaraku. Mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus tahu akhir kehidupan Petrus akan seperti apa. Dia akan jadi martir. Dan itu dalam sebuah fungsi tugas untuk mengembalakan domba-domba, saudaraku. Kalau kau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku, urus jiwa-jiwa. Kalau kamu urus jiwa-jiwa, bukan kamu yang akan ikat pinggang kamu dan kamu lakukan apa yang kamu suka. Tapi orang akan ikat pinggang kamu dan mereka akan bawa kamu ke tempat di mana kamu tidak suka. Yohanes pasalnya yang ke-13, oke? Supaya kita ngerti nih, apa artinya mengikat pinggang, Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes 13 ayatnya yang ketiga dan keempat. Yohanes 13 ayat yang ketiga dan keempat. Setelah ini kita akan berakhir ya Bapak Ibu Saudara ya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan apa? Segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Di momen itu Bapak Saudaraku, saat sebelum Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus tahu betul bahwa Bapanya sudah menyerahkan segala sesuatu ke tangannya dia. Dan kita sama-sama tahu, saudaraku, di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap dengan segala kuasa yang Tuhan Yesus punya. Waktu tentara-tentara Romawi itu, saudaraku, tentara-tentara yang mau tangkap Tuhan Yesus. Mereka bilang gini, mana yang namanya Yesus? Yesus kan berdiri, Yesus bilang gini, aku yang kamu cari. Waktu Yesus berdiri, Pak, Alkitab mencatat begini, itu tentara itu terhempas, Pak. Bam! Yesus nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri aja. Itu kuasanya mengalir, mereka semua terhempas ke tanah. Bam! Tapi Yesus tahu gini, semua kuasa di momen tadi yang kita baca, udah dikasih ke tangan Yesus. Dan dia juga tahu, murid-muridnya, salah satunya Petrus, akan menyangkal dia. Tahu kan? Yudas akan mengkhianati dia, tahu kan? Tahu. Berhadapan sama Petrus yang akan menyangkal dia. Waktu Yesus udah terima semua kuasa itu. Ayatnya yang keempat, lalu bangunlah Yesus. Waktu Yesus bangun, itu murid-muridnya gak terhempas ke tanah. Bam. Waktu Yesus bangun, semua kuasanya itu tertahan, Pak. Gak ngalir tuh. Kok bisa? Karena waktu Yesus bangun, lalu bangunlah Yesus. Dan apa? Menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan apa? Menarik, saudaraku. Ngapain mengikat pinggang? Ngapain menanggalkan jubah? Waktu saya coba cari tahu apa makna dibalik menanggalkan jubah, itu salah satunya gini Bapak Ibu Saudaraku. Seperti seorang tawanan yang kalah perang, waktu ditangkap, dia dilucuti jubahnya, betul? Dan setelah itu diikat pinggangnya, diapain? Jadi budak. Waktu Yesus sebelum basuh kaki murid-muridnya, Yesus tanggalkan jubahnya. Semua kuasanya. Yesus mungkin dia bisa berdiri dan semuanya terhempas, tapi Yesus bangun. Tapi dia tanggalkan jubahnya. Apa maksudnya? Yesus sedang membiarkan dirinya jadi tawanan murid-muridnya. Bukan karena Yesus gak punya kuasa. Tapi Yesus rela jadi tawanan murid-muridnya. Karena murid-muridnya terlalu menawan buat Yesus. Gak apa-apa aku jadi tawanan kamu. Karena kamu begitu menawan hatiku, kata Tuhan. Nah setelah itu dia ikat pinggangnya. Dan dia tahu dia akan jadi budak. Jadi hamba, bahkan taat sampai mati. Kita tahu ending dari mengikat pinggang itu berarti gini, mati disalibkan buat murid-muridnya, buat orang-orang yang dia kasih, buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan tanya balik gini, do you love me? Kamu benar sayang sama aku? Kalau kamu sayang sama aku, mau gak kamu ikat pinggang kamu? Jadi hambaku. Tanggalkan jubah kamu. Kamu jadi tawanan, bukan karena aku paksa kamu. Tapi karena apakah aku menawan buat kamu lebih daripada semua berkat kebaikan yang kamu terima. Kalau kamu begitu tertarik sama aku begitu menawan buat kamu. Kamu mau ikat pinggang kamu. Urus jiwa-jiwa yuk kata Tuhan. Karena banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus. Dan Yesus catat di kitab Matius. Dia menoleh ke belakang. Seperti domba yang tidak punya gembala. Makanya begini. Gak ada masalah sama jiwa-jiwa. Karena tuayan banyak. Tapi pekerja sedikit. Mintalah sama Tuhan yang punya pekerja. Yang punya tuayan. Supaya dia kirimkan pekerja. Saya dan Bapak Ibu Saudara. Masuk ikut Tuhan.
jadi hamba Tuhan. Nggak harus sekolah pendeta, tapi ambil bagian, urus jiwa-jiwa, perhatikan jiwa-jiwa, layani jiwa-jiwa. Dan itu yang Tuhan tawarkan buat kita. Amin.